warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar latihan soal bab 1, yaitu tentang pola bilangan. Nah, Ibu sengaja belum melanjutkan materi selanjutnya karena Ibu ingin kalian lebih terlatih lagi dalam mengerjakan soal-soal pola bilangan, ya. Nah, silakan simak video berikut ini dengan cermat, ya, agar kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan mengenai pola bilangan, ya. Dari nomor 1, ya. Nah, nomor 1, di sini ada gambar lingkaran-lingkaran seperti ini, ya. Lingkarannya tersusun rapi seperti ini, ya. Nih, ada satu lingkaran di sini, lalu ada 3 lingkaran, lalu di sini ada 5 lingkaran, di sini ada 7 lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini membentuk suatu pola bilangan, ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan banyak lingkaran pada pola ke-7, ya. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, jangan bingung, ya. Nah, di sini maksudnya pola ke-7 itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya seperti ini. Nah, namanya saja pola bilangan. Jadi semuanya itu adalah berpola, ya. Jadi jangan kaget kalau mendengar kata-kata pola, ya. Nah, pola di sini maksudnya setiap bilangan itu memiliki pola atau suatu keteraturan, ya. Memiliki selisih yang sama, ya. Semuanya itu selisihnya itu sama, teratur, ya, berpola. Nah, nomor 1 ini polanya bagaimana? Nah, itu adalah tugas kalian dalam mencermati soal, ya. Nah, kalau di sini kalian bisa melihat gambar lingkaran ini, ya. Nih, ini lingkarannya tadinya 1, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 5, kemudian menjadi 7. Nah, polanya berarti seperti apa? Nah, coba 1 lalu 3. Ini pola pertama 1. Pola ketiga atau pola pertama 1, pola kedua 3 lingkarannya. Pola ketiga lingkarannya 5, pola keempat lingkarannya ada 7. Pertanyaannya, pola ke-7 lingkarannya ada berapa? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, tadinya 1, 3, kemudian 5, kemudian menjadi 7. Suku pertama atau pola pertama, ya, kita sebut sebagai U1, suku pertama, ya. U1 ini adalah suku pertama, berjumlah 1, ya. Ingat, suku pertama sini, ya. Ini adalah sama saja suku pertama, ya. U1 itu adalah suku pertama, suku. Nah, yang ini selanjutnya adalah U2, ya, atau suku kedua. Suku kedua jumlah lingkarannya berjumlah 3. Kemudian suku ketiga jumlahnya ada 5. Suku keempat atau pola keempat lingkarannya ada 7. Nah, untuk menentukan pola ke-7 berarti yang akan dicari adalah U7. Nanti kalian cari U7, ya. 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan apa? 1, 3, 5, 7 merupakan suatu bilangan ganjil, ya. 1 setelah 1, 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu selisihnya semuanya adalah 2, ya. Dari satu suku ke suku yang lain itu selisihnya adalah 2. 2, 2, 2, 2 terus. Tapi angkanya itu angka ganjil, ya. 1, 3, 5, 7. Nah, berarti setelah 7 berapa? Kalau selisihnya 2 berarti 9, ya. Nah, nanti suku berikutnya berarti hasilnya adalah 9, ya. Nih, selisihnya 2, semuanya 2. Dari U3 ke U4 selisihnya juga 2. Nah, dari U4 ke
5, selisihnya juga 2. Berarti 7 ditambah 2, hasilnya adalah 9. Ya, itu baru suku kelima. Lalu suku ke-6, U6 adalah berapa? 11. Dari 9 ditambah 2, hasilnya adalah 11. Nanti suku ke-7 berarti 11 ditambah 2, hasilnya adalah 13. Jadi suku ke-7 yang dicari adalah sebanyak 13. Jadi nanti lingkaran pada pola ke-7 sebanyak 13. Nah, seperti itu ya. Itu soal nomor 1. Sekarang nomor 2 ya. Tentukan 2 suku selanjutnya dari pola bilangan 10, 5, 0, negatif 5, dan seterusnya, bla bla bla. Kalian disuruh melanjutkan 2 suku selanjutnya. Berapa? Setelah 10, 5, setelah 10, mana ini kursornya? Setelah 10, 5, 0, negatif 5. Lalu berapa lanjutannya? Nah, kunci dari pola bilangan kalian itu harus cermat ya, harus cermat dalam mencermati soal. 10 habis 10 kok jadi 5, habis 5 kok jadi 0, habis 0 kok jadi negatif 5. Berarti diapakan ya ini ya. Nah, seperti itu ya cara berpikirnya. Tidak bisa kalau hanya dilihat, dihitung saja. Nah, kalian harus mencermati ya. Nah, setelah 10 kok jadi 5, berarti kemungkinan bisa dikurangi atau bisa dibagi. Ya, kalau ditambah nggak mungkin. 10 ditambah berapa? Nggak mungkin ya. Kecuali kalau ditambah negatif baru bisa. Ya, 10 kemungkinan dikurangi 5. Apakah hasilnya 5? Betul ya, hasilnya 5. Nanti 5 harus dikurangi 5 lagi. Apakah hasilnya 0? Ya, 0. Betul ya. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. 10, 5, 0, negatif 5. 10, 5, 0, negatif 5. 10 ke 5 selisihnya negatif 5 ya. Nah, selisihnya adalah 5. Berarti 10 dikurangi 5. Nih, 10 dikurangi 5. Lalu, dari 5, jika dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 0. Ya. 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. 0 dikurangi 5, negatif 5. Nah, nanti 5 dikurangi 5, hasilnya adalah berapa? Bisa menghitungnya? Ya, ini kalau belum bisa, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini materi kelas 7, seharusnya kalian bisa ya. Negatif 5 dikurangi 5. Hutang 5, hutang lagi 5. Ya, otomatis hutangnya tambah banyak ya. Tadinya hutang 5, hutang lagi 5. Jadi hutangnya jadi 10 ya. Jangan bingung ya kalau ada soal seperti ini. Nah, jadi setelah negatif 5 adalah urutannya adalah pola bilangannya adalah negatif 10 ya. Nah, setelah negatif 10 berapa? Negatif 10 dikurangi 5. Berapa? Negatif 10 dikurangi 5. Hutang 10, hutang lagi 5. Sekarang hutangnya jadi 15 ya. Hutangnya jadi tambah banyak ya. Negatif 15 berarti setelah negatif 10 di sini setelah negatif 10 adalah negatif 15 ya. Inilah yang ditanyakan tadi. Jadi, dua suku selanjutnya dari pola bilangan 10, 5, 0, negatif 5 adalah negatif 10 dan negatif 15. Seperti itu ya. Ini adalah soal nomor 2. Lanjut ya. Kita menuju ke soal yang ketiga. Tentukan dua suku selanjutnya dari pola bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17.
Nah, gimana ini ya? Kok angkanya beda semua ya? Gimana ini? Ya, kita lihat penyelesaiannya ya. 5, habis 5, 4, habis 4, 9, lalu 8, lalu 13, lalu 12, lalu 17. Setelah itu berapa ya? Berapa lagi ya? Nah, dua angka selanjutnya coba kita amati ya. Kalau dari 5 ke 4, kemungkinan dikurangi ya. 5 dikurangi 4. 5 jadi 4. Berarti dikurangi 1. 4 kok jadi 9? Berarti 4 ditambah 5. 5 kok jadi 4? 4 kok jadi 9? 9 kok jadi 8? Loh, kok nggak teratur ya? Pola bilangannya kok seperti ini ya? 5 jadi 4, dikurangi 1 di sini. 4 jadi 9, ditambah 5, berarti 9 kok jadi 8, dikurangi 1, itu 8 kok jadi 13, berarti ditambah 5, 13 jadi 12, dikurangi 1, 12 kok jadi 17, ditambah 5. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah ini berpola? Berpola atau tidak? Ya, ini berpola ya. Dikurangi 1, ditambah 5. Dikurangi 1, ditambah 5. Dikurangi 1, ditambah 5. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ya, ini namanya polanya seperti ini. Polanya dikurangi 1, kemudian ditambah 5. Setelah ditambah 5, dikurangi 1, ditambah 5 lagi. Dikurangi 1, ditambah 5 lagi. Seperti itu ya. Jadi nanti setelah 17, berapa di sini? Harus dikurangi 1. Berapa 17 dikurangi 1? Hasilnya adalah 16. Ya. Berarti di sini berapa? Ditambah 5. Berapa 16 ditambah 5? 21. Ya. Bisa dipahami? Ya, tapi bisa jadi ada cara lain ya. Ya, seperti ini. 5, kemungkinan teman kalian ada yang mengerjakannya atau ada yang menemukan polanya itu berbeda. Bisa jadi ya, karena matematika itu dapat diselesaikan dengan banyak cara ya. Nih, bisa jadi seperti ini. Ditambah 4, tapi harus lompat 1 ya. 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17. Seperti ini. Ya. 13 ke 17 ditambah 4. Jadi 17 ditambah 4. Hasilnya adalah 21. Nanti apakah hasilnya sama dengan yang perhitungan tadi? Nah, sama ya, sama-sama 21 ya. Ini sama ya. Nah, tadi yang 5 sudah lompat ke 9, 9 sudah lompat ke 13, 13 sudah lompat ke 17. Berarti sisanya tinggal angka-angka ini, tinggal 4 ke 8. Nah, 4 ke 8. Berarti ditambah 4 ya. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8 ditambah 4 hasilnya 12. 12 ditambah 4 hasilnya 16. Oh, ternyata hasilnya sama meskipun caranya berbeda ya. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, jadi dua suku selanjutnya dari bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17 adalah 16 dan 21. Ya. Ya. Kita lanjut ke soal keempat. Ya. Tentukan dua suku selanjutnya dari pola bilangan 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, lalu 21. Berapa titik-titik di sini? Ya. Nah,
Mari kita kerjakan bersama-sama ya. 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21. Lalu berapa dua angka selanjutnya? Bu, dari tadi kenapa dua angka terus yang ditanyakan? Ya nggak apa-apa, Bu Guru nanyanya 2. Kalau ditanya 4, ya juga harus bisa menjawab ya. Ya, kalau kalian sudah tahu polanya, nyari berapapun itu pasti bisa ya, asal kalian menemukan polanya ya. Ya. 1 ke 4 di sini ya. Kalau Ibu ngitungnya dari 1 terus ke 3 gini, terus 3 ke 4 gini, apakah bisa? Coba 1 ke 3. Berarti ditambah 2 ya. 3 kok jadi 4. Tambah 1. 4 kok 7, berarti tambah 3. 7 jadi 9, berarti ditambah 2. Wah, kok polanya kok tambah 2, tambah 1, tambah 3, tambah 2, kok beda-beda semua? Berarti bukan itu polanya ya. Nah, bukan itu polanya. Ya, polanya bukan itu. Dihapus ya ini ya. Ya, kita hapus karena polanya bukan seperti itu. Namanya berpola itu biasanya teratur, bukan biasanya ya, pasti teratur. Nah, barusan ini nggak teratur, jadi bukan itu polanya berarti ya. Nah, bisa jadi angkanya itu lompat 1, tidak harus berdampingan, tapi lompat ya, dari 1 tidak ke 3 tapi lompat langsung ke 4 ya, melompati angka 3 ini. Dari 1 ke 4 ya, berarti dia ditambah 3. Nah, berarti kalau tadi lompat, angka 1-nya melompati angka 3, berarti 4-nya juga harus lompat ke 9 ya. Dari 4 ke 9 berarti dia ditambah 5 ya. 9 juga nanti lompat ke 16. Dia ditambah 7. Nah, Bu, ini juga beda semua, Bu. 3, 5, kok 7? Nah, apakah ini berpola? Coba diingat-ingat, berpola atau tidak? Angka 3, 5, 7. Dia berpola ya. 3, 5, 7 itu adalah angka ganjil ya. Nah, jadi nanti setelah 3, 5, 7, nanti berarti 16 ke sini itu berapa? 9 ditambah 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25 ya. Ya. Ini baru yang ini. Nah, sekarang untuk menentukan suku yang terakhir ini ya. Tadi 1 sudah lompat ke 4, 4 sudah lompat ke 9. Nah, ini udah kepakai angkanya ya. Udah kepakai, nggak usah dipakai lagi. Kita pakai angka yang masih belum terpakai, yaitu 3, 7, dan 13 ini, 21 juga. Ya. 3 juga harus lompat ke 7. Ya, berarti dia selisihnya adalah 4 ditambah 4. 7 ke 13, dia ditambah 6. Kalau tadinya angka ganjil, ya, ini adalah angka ganjil, sekarang angka genap. 4, 6, kemudian berapa? 8. Setelah 8 pasti 10 ya. 21 ditambah 10 hasilnya adalah 31 ya. Sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Tentukan dua suku selanjutnya dari pola bilangan negatif 17, 22, negatif 13, 18, dan negatif 9. Nah, berapa dua angka selanjutnya? Nah, kita lihat di sini. Negatif 17 ya. Kedua-dua ada negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oh, berarti nanti di sini positif, di sini
negatif ya. Nah, sekarang polanya seperti apa? Setelah negatif 17 kok 22? Gimana ya? Kalau langsung gini kayaknya bukan ini ya. Nah, coba karena negatif positif ya. Nah, coba kita lihat seperti ini. Negatif 17 langsung lompat ke negatif 13. Coba ya, ini dicoba dulu. Ditambah 4. Negatif 17 ditambah 4. Apakah hasilnya negatif 13? Yuk, menghitungnya. Masih ingat nggak? Yuk, negatif 17 ditambah 4. Kok bisa hasilnya negatif 13, Bu? Ya, kamu punya hutang 17. Ya, hutangnya 17. Dibayar 4. Ya, punya hutang 17 dibayar 4, berarti masih hutang 13 ya, gitu ya. Dari negatif 17 ya, kok jadi negatif 13, berarti selisihnya adalah plus 4 ya, ditambah 4. Nah, dari negatif 13 ke negatif 9 berapa? Harus ditambah 4 juga. Oh, sama berarti polanya ya. Di sini ditambah 4, di sini juga ditambah 4. Jadi nanti di negatif 9 lompat 1, nanti juga ditambah 4. Berapa? Negatif 9 ditambah 4. Yo, berapa hasilnya? Kita hitung. Hutang 9. Ya, hutangnya 9, lalu dibayar 4. Jadi, hutangnya masih apa? Dah lunas. Masih hutang ya? Ya, hutangnya masih negatif 5, alias masih hutang 5. Nah, jawabannya adalah negatif 5 di sini. Nah, selanjutnya 22 kok jadi 18? Artinya di sini ditambah 4 ya, 18 berarti di sini juga ditambah 4. Hasilnya adalah 22 ya. Nah, jadi suku selanjutnya dari pola bilangan ini adalah 22 dan negatif 5 ya. Soal terakhir nomor 6 ya. Tentukan dua suku selanjutnya dari pola bilangan 8, 4, 2, 1/2 ya. Ya, berapa ini? Ya, dua suku selanjutnya berapa? Dari 8 kok jadi 4? 4 kok jadi 2? Ya, 2 kok jadi 1? 1 kok jadi setengah? Nah, kelihatan ini. Ya, kalau 8 dikurangi 4 memang hasilnya 4. Tapi nanti kalau 4 dikurangi 4 hasilnya bukan 2. Jadi di sini pas pola bilangannya bukan dikurangi 4 dikurangi 4, bukan ya. Nah, dikurangi 4 bukan ya. Apakah dibagi? Ya, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kalau 4 dibagi 2, apakah hasilnya 2? Ya, hasilnya 2. Nah, bisa jadi dibagi 2. Kalau 2 dibagi 2, apakah hasilnya 1? Oh iya, betul ya. Nah, jadi dia polanya adalah dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 1 dibagi 2, hasilnya setengah. Setengah dibagi 2, hasilnya, nah, setengah dibagi 2. Kalau bingung hitungnya seperti ini. Setengah dibagi 2 sama dengan setengah dibagi 2/1. 2 itu dijadikan 2/1. Ya, jadi setengah, dulu materi kelas 7 ya ini ya, dibagi itu nanti jadi dikali, kemudian dibalik ya. 2/1 dibalik jadi 1/2. Tapi baginya harus jadi kali ya.
Jadi setengah dikali setengah sama dengan atas kali atas, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Ya. Setengah dibagi 2 itu hasilnya adalah 1/4. Nah, selanjutnya 1/4 dibagi 2. Nah, mari kita hitung lagi. 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/4 dibagi 2/1. Ya, 2 sama 2/1 itu sama, hanya bentuknya yang satu itu bilangan bulat, kalau yang satu ini adalah bentuk pecahan. Ya, jangan bingung ya. Ya, sama dengan 1/4 bagi jadi kali, ya. Kali 2/1 dibalik jadi 1/2. Hasilnya sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya, jadi 1/4 dikali setengah hasilnya adalah 1/8. Ya. Jadi suku selanjutnya dari 8, 4, 2, 1 setengah adalah 1/4 dan 1/8. Ya. Nah, itu tadi contoh dari soal-soal pola bilangan, ya. Masih banyak sekali contoh yang belum Ibu berikan ya. Ini baru 6 nomor saja ya. Nah, pola bilangan itu polanya itu tidak hanya seperti ini ya, masih banyak pola-pola yang lain ya. Ada yang dibagi, ada yang dikali gitu ya. Nah, kalian itu harus banyak berlatih agar nanti kalau banyak berlatih itu otaknya akan terlatih. Jadi kalau ada soal, kalian akan mudah dalam menentukan polanya, ya. Nah, sekian video yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.